Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Yulasmana. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Teknik Penerbangan di Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Bandung dengan nomor induk dosen nasional 0401029301 dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan 653377167121302282. Izinkan saya menyampaikan rekaman audio visual atau video proses pembelajaran atau perkuliahan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengetahuan kedirgantaraan. Adapun video rekaman yang akan disampaikan berupa micro teaching dari salah satu materi dari mata kuliah pengetahuan kedirgantaraan tersebut, dan video ini juga merupakan bagian dari portofolio pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya untuk unsur pengajaran sebagai peserta sertifikasi dosen tahun 2025. Untuk deskripsi mata kuliah pengetahuan kedirgantaraan ini memiliki kode mata kuliah UNPP 1103 dengan bobot teori 2 SKS dan merupakan rumpun mata kuliah wajib pengetahuan di semester 1 program studi Teknik Penerbangan. Mata kuliah pengetahuan kedirgantaraan ini berisi tentang pengenalan dunia dirgantara yang meliputi sejarah penerbangan dari masa lampau hingga masa kini, jenis-jenis wahana terbang sesuai dengan pengertian dan definisinya, lingkungan terbang, pengenalan keilmuan dan teknologi dari aeronautika, yang mana di dalamnya meliputi aerodinamika, struktur dan material, mekanika terbang, sistem pesawat, dan propulsi serta desain pesawat terbang. Kemudian dilanjutkan pengenalan keilmuan dan teknologi aviasi, yang mana di dalamnya meliputi pemeliharaan pesawat terbang, sistem transportasi udara, sistem navigasi penerbangan, dan sistem bandara. Mata kuliah ini berkontribusi pada 10 capaian pembelajaran lulusan yang akan dituntaskan selama 16 minggu pertemuan, dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka di kelas, disertai dengan kegiatan pelaksanaan UTS di minggu ke-8 dan kegiatan pelaksanaan UAS di minggu ke-16. Salah satu materi kuliah yang akan disampaikan yaitu materi kuliah pada pertemuan pertama, Introduction atau pengenalan, yang berkontribusi pada 2 capaian pembelajaran lulusan dari 10 capaian pembelajaran lulusan tersebut. Di antaranya yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan tentang dokumen dan publikasi penerbangan dari regulator, manufaktur, operator, dan asosiasi terkait yang berlaku untuk penyelesaian masalah seputar penerbangan. Dan kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai masalah kontemporer dan menguasai pengetahuan penerbangan tentang perkembangan teknologi terbaru dan isu terkini, khususnya dalam ruang lingkup teknik-teknik perancangan dan perawatan pesawat udara. Untuk kemampuan yang diharapkan, terdapat 5 CPMK yang diturunkan menjadi 11 sub CPMK untuk mata kuliah pengetahuan kedirgantaraan ini. Adapun CPMK yang terkandung dalam materi kuliah pada pertemuan pertama pengenalan akan disampaikan nanti, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan masalah kontemporer perkembangan teknologi terbaru dan memahami pengetahuan tentang dokumen atau publikasi penerbangan. Yang dimana selanjutnya CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK yang nantinya diharapkan menjadi kemampuan akhir mahasiswa dalam tahapan belajar dari materi kuliah pertemuan pertama yang akan disampaikan. Adapun sub CPMK yang dimaksud adalah mahasiswa diharapkan mampu menguraikan terminologi dari dirgantara, menjelaskan pengertian dari aviasi, penerbangan, pesawat udara, dan pesawat terbang, serta mampu menceritakan sejarah singkat penerbangan dunia dan di Indonesia. Kata kerja operasional KKO dari taksonomi Bloom yang digunakan pada sub CPMK ini adalah C4 dan C2, di mana C4 merupakan aspek kognitif untuk KKO menguraikan, dan C2 merupakan aspek kognitif untuk KKO menjelaskan dan menceritakan. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan disampaikan pada materi kuliah pertemuan pertama di mata kuliah pengetahuan kedirgantaraan ini yaitu: pertama, terminologi dirgantara; kedua, pengertian aviasi dan penerbangan; ketiga, pengertian pesawat udara dan pesawat terbang; keempat, bagian-bagian pesawat terbang; kelima, sejarah singkat penerbangan dunia; dan terakhir, sejarah singkat penerbangan di Indonesia. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan yaitu luring atau tatap muka. Pendekatan metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif dan diskusi.
karena metode ceramah interaktif merupakan metode ceramah yang disertai dengan keterlibatan aktif mahasiswa selama proses penyampaian materi, baik dalam bentuk tanya jawab spontan, diskusi ringan, maupun pemecahan masalah sederhana. Selain itu, ciri khas dari metode ini bersifat two-way communication atau komunikasi dua arah, sehingga dosen tetap menjadi pusat penyampaian materi namun memberikan ruang partisipasi aktif kepada mahasiswa. Tentunya hal ini cocok untuk membangun suasana critical thinking, keterampilan bertanya jawab, dan diskusi pada mahasiswa untuk membentuk interaksi dosen mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, sistem penilaian atau asesmen dari mata kuliah pengetahuan kedirgantaran ini yaitu terdiri dari kriteria penilaian dan bentuk penilaian. Kriteria penilaian yang dirumuskan adalah dalam bentuk rubrik holistik yang memberikan gambaran menyeluruh tentang keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Rubrik holistik dipilih karena memungkinkan dosen menilai keterlibatan mahasiswa secara komprehensif, meliputi kehadiran, antusiasme, relevansi pendapat, serta sikap dalam berdiskusi tanpa harus memisahkan setiap aspek ke dalam skor numerik yang terpisah. Dan untuk bentuk penilaian yang digunakan adalah bentuk penilaian non-tes, dengan observasi langsung untuk memberikan umpan balik formatif yang lebih cepat. Pertama, melalui observasi kehadiran yang digunakan untuk menilai kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Dan yang kedua, melalui observasi partisipasi aktif dalam diskusi yang bertujuan untuk menilai kemampuan komunikasi, sikap ilmiah, dan kontribusi pemikiran mahasiswa terhadap materi yang dibahas. Untuk evaluasi hasil belajar akan dilakukan pada akhir semester dengan menghitung bobot penilaian persentase sesuai dengan yang ada di RPS, yang mana terdiri dari bobot 30% untuk UTS, bobot 40% untuk UAS, dan bobot 30% untuk kehadiran dan tugas yang disebar di seluruh 14 pertemuan. Mengingat video micro teaching yang disampaikan adalah video materi kuliah untuk pertemuan pertama, maka pratopik seperti perkenalan, deskripsi mata kuliah, hasil capaian pembelajaran yang diharapkan, dan kontrak belajar dianggap sudah dibahas sebelumnya demi menghemat durasi waktu video. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan video materi kuliah pertemuan pertama pada mata kuliah pengetahuan kedirgantaraan berikut ini. Selamat siang. Luar biasa, tepuk tangan. Baik, kelas akan kita mulai dan termaju ke depan. Laporan dan pimpin doa. Lapor jumlah 17, keterangan hadir lengkap, siap mengikuti perkuliahan. Lanjut dan pimpin doa. Siap, tinggal. Mengawali perkuliahan hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai, istirahat cepat, gerak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan. Kita akan mulai presensi terlebih dahulu. Baik ya, bagi yang hadir, tolong konfirmasi. Virgian Agesti. Siap, hadir. Andrianto Wibowo. Siap, hadir. Dan terakhir Aditya. Wah, luar biasa ya, hadir semua lengkap. Beri tepuk tangan. Baik, saya apresiasi sekali untuk kelas ini ya, karena sudah hadir lengkap. Hari ini kita melaksanakan materi pertama untuk pengetahuan kedirgantaraan. Jadi ada topik pembahasannya seperti yang dipaparkan. Nah, di topik pertama ini, adapun materi pembelajarannya itu pertama kita akan membahas tentang terminologi dirgantara, selanjutnya pengertian aviasi dan penerbangan, kemudian pengertian pesawat udara dan pesawat terbang, bagian-bagian pesawat terbang, kemudian ada sejarah singkat penerbangan dunia, dan terakhir itu sejarah singkat penerbangan Indonesia. Capaian pembelajaran dari perkuliahan hari ini yaitu kalian nantinya diharapkan mampu menguraikan terminologi dari dirgantara, kemudian menjelaskan pengertian dari aviasi, penerbangan, pesawat udara dan pesawat terbang, serta mampu menceritakan sejarah singkat penerbangan dunia dan Indonesia.
di mana indikatornya yaitu kemampuan menguraikan terminologi dari dirgantara, kemudian kemampuan menjelaskan pengertian aviasi, penerbangan, pesawat udara dan pesawat terbang. Dan ini indikatornya yang terakhir, kemampuan menceritakan secara garis besar sejarah penerbangan dunia dan Indonesia. Oke, kita akan masuk ke slide pertama ya, tentang terminologi dirgantara. Definisi dari dirgantara itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Ganto. Definisi dari dirgantara itu adalah ruang udara yang mencakup aeronautika dan astronautika, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi ada istilah aeronautika dan astronautika. Ya. Sebelumnya dari SMK penerbangan ya. Ya. Berarti sudah cukup familiar ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih awam di penerbangan, kita akan bahas kenapa kok dirgantara itu terdiri dari aeronautika dan astronautika ya, sesuai dengan jawaban Anda tadi. Tapi kita akan urai dulu berdasarkan etimologinya ya, atau asal usul katanya. Jadi ini dari bahasa Sanskerta, yaitu dirga dan antara. Dirga itu artinya panjang, luas atau lebar. Sedangkan antara itu artinya ruang atau angkasa. Dari sini kita bisa gabungkan antara dirga dan antara ini secara harfiah, artinya ruang angkasa yang luas atau angkasa raya. Namun kalau secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirgantara itu pengertiannya ruang yang ada di sekeliling dan melingkupi bumi, terdiri atas ruang udara dan antariksa. Nah, kalau secara keilmuan atau epistemologi, dirgantara itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan upaya penjelajahan manusia di dalam atmosfer dan di luar angkasa. Di sini bisa kita cuplik ya, ruang di dalam atmosfer itu sama dengan angkasa, ruang di luar atmosfer kita sebut antariksa. Nah, tadi jawaban dari Adrianto tentang aeronautik dan astronautik itu sebenarnya ilmunya itu gabung jadi satu. Kayak gini, ada istilah promento ya. Promento itu gabungan dua istilah. Misalnya pernah dengar istilah mekatronik, ya? Mekanikal dengan elektronik. Nah, itu istilahnya promento. Tapi kalau ini nggak dibuat promento. Ya. Tapi akhirnya ketika disimplifikasi ini seakan-akan masuk ke dalam istilah promento tadi ya. Jadi dua istilah digabungkan. Jadi aerospace. Nah, jadi aeronautik dan astronautik itu sama dengan aerospace. Dirgantara itu ya aeronautik dan astronautik karena digabung jadi aerospace. Jadi tiga ini padanannya sama. Nah, kita lihat istilah-istilahnya di negara lain. Cuma kalau di kita ya udah dirgantara aja. Kita memang digabung layaknya aerospace dan aerospasial. Silakan ada pertanyaan? Ya. Kenapa sih istilah-istilah dirgantara di setiap negara itu berbeda dan apa signifikansi? Oh, oke. Tentu perkembangan di sini itu dulunya ya sebelum masa damai, masing-masing negara itu kan lintas budaya dan lintas teknologinya. Jadi yang mereka akhirnya memunculkan nomenklatur atau terminologi masing-masing. Nah, signifikansinya supaya kalian bisa membedakan apa sih aeronautika, astronautika, dirgantara dan teknik penerbangan atau teknik dirgantara di bahasa negara-negara lain, terutama negara yang memang banyak produk industri dirgantaranya. Ya. Jawab ya, Rani ya. Oke. Selanjutnya, nah ini pengertian aviasi dan penerbangan. Dari sini kita bisa lihat aviasi itu lebih luas dibanding penerbangan. Ada sistem bandar udara, ada sistem navigasi, ada sistem pelatihan baik untuk pilot dan teknisi, dan juga ada sistem lalu lintas udara dan sebagainya. Itu lebih luas. Nah, ini sedikit penggambaran ya prodi-prodi yang ada di Indonesia yang nantinya ini menghasilkan lulusan yang ahli di bidang dirgantara, terutama di bidang keteknikan ya. Tadi ada teknik dirgantara, teknik penerbangan. Kalau teknik dirgantara itu secara akademiknya ada ITB, ada IDA, dan juga CTKD. Ya. Kemudian kalau teknik penerbangan ya kita Nurtanio. Jadi ada Universitas Nurtanio dan Universitas Surya Dharma. Nah, kemudian ada juga teknik aeronautika. Nah, ini biasanya cenderung di Diploma 3. Ada di Polban dan juga Unsurya atau Universitas Surya Dharma Jakarta, dia pakai istilah teknik aeronautika untuk D3-nya. Sedangkan kita di Nurtanio itu ada 4 untuk Diploma 3-nya, ada motor, rangka, listrik pesawat dan avionika. Dan untuk prodi-prodi lain, ini contoh Diploma 4 ada di Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI, yang sebenarnya juga sama dengan Politeknik Penerbangan BPSDM-nya Kementerian Perhubungan. Nah, ini yang kita sebut dengan akademik ya, karena dia S1, strata 1, pakai levelnya atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia-nya beda dengan diploma. Nah, kalau yang kita karena
tidak hanya bergelar S1 saja, tapi kita juga menghasilkan lulusan yang memiliki sertifikat, ya, yaitu Basic Certificate A1 A4, Airframe and Floor Plan. Nah, kemudian ada akademik S1 juga, tapi ini non keteknikan, ada di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Dulu STT Trisakti, ya, sekarang jadi Institut Transportasi dan Logistik. Nah, ini akademik non keteknikan. Nah, inilah gambaran kalian ada di sini, ya. Intinya semua universitas dan prodi ini menghasilkan lulusan yang ahli di bidang dirgantara. Kemudian kita masuk ke pengertian pesawat udara dan pesawat terbang. Ini dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Tadi penerbangan itu secara udah kita bahas itu secara sempit. Nah, ini secara aturan atau berdasar regulasi, ya. Malah sekarang itu secara undang-undang seakan-akan dipadankan seperti aviasi, ya, di bahasa sehari-hari. Tentu kita bertanya-tanya lagi, pesawat udara itu apa? Karena ini kan yang lain ini adalah supporting sistemnya. Wahana terbangnya adalah pesawat udara. Pesawat udara itu apa? Mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Maksud yang bukan karena reaksi udara ini, karena ada beberapa sih yang suka tertukar. Ada contoh kayak hovercraft, ya. Kemudian juga ada wing in ground effect, terbang dekat dengan tanah. Tapi itu nggak bisa dibilang pesawat udara. Hovercraft juga gitu, dia tidak masuk dalam kategori pesawat udara karena reaksinya itu terhadap permukaan bumi, bukan reaksi udara dengan si benda wahana tersebut. Jadi nggak bisa dibilang wahana terbang, ya. Kemudian kita akan bahas lagi, ya, pesawat udara itu secara keilmuannya, bahwa pesawat udara itu terbagi dua. Ada yang lebih ringan dari udara atau lighter than air, ada yang lebih berat. Nah, yang lebih ringan ini biasanya kita sebut aerostat. Kalau yang lebih berat ini aerodin, ya. Yang aerostat ini menghasilkan gaya ke atas. Jadi dia menghasilkan up force, ya, gaya ke atas. Sedangkan yang aerodin menghasilkan gaya angkat, bukan gaya ke atas. Nah, ini disebut dengan lift. Dari sini kita bisa paham, ya, ada istilah gaya ke atas, gaya angkat. Yang lighter than air itu dia gayanya ke atas, jadi dia tuh nggak terbang, lebih ke float, melayang, ngapung, floating but not flying. Tapi kalau gaya angkat atau lift, ya, beneran flying. Ya, jadi ada dua. Ini dua-duanya pesawat udara. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ya. Kenapa sih Pak disebut lighter than air, ringan dari udara? Bagus sekali pertanyaan. Kita beri tepuk tangan dulu. Siva, ya. Kenapa disebut lebih ringan dari udara? Karena gas yang digunakan itu adalah gas yang lebih ringan dibanding udara. Jadi kalau harus kita pahami, ya, udara itu sekumpulan gas. Nah, udara punya massa jenisnya. Nah, massa jenisnya itu 1,225 kg per meter kubik. Jangan lupa itu densitas, ya. Nah, di dalam udara yang nilai densitasnya segitu ada gas-gas lain. Ada 78% itu adalah nitrogen, kemudian ada oksigen 21%. 1% itu gas lain. Nah, gas-gas lain yang hanya sisanya 1% ini di udara itu ada helium, ada hidrogen, ya. Banyak, ya, ada argon, ada xenon, ya, banyak lah pokoknya. Tapi yang paling ringan, ya, itu helium sama hidrogen. Tadi udara itu 1,225 kg per meter kubik. Kalau helium itu sekitar 0,18 kg per meter kubik, ya. Nah, sedangkan hidrogen lebih ringan lagi. Nah, hidrogen itu setengahnya helium, lebih ringan lagi, 0,09. Ringan sekali. Memang hidrogen itu lebih ringan dibanding helium, tetapi hidrogen itu lebih gampang terbakar dibanding helium. Karena kalau helium itu dia tidak gampang bereaksi dengan gas lain, makanya dia nggak gampang terbakar. Dan secara harga juga lebih mahal helium dibanding hidrogen. Jawab, ya. Ya, jadi karena memang dia punya massa jenis lebih ringan dibanding udara. Nah, kemudian tadi aerostat yang floating but not flying itu ada dua, ada balon udara, ada kapal udara. Nah, kenapa disebut aerostat? Karena statik udaranya. Dia memanfaatkan hanya gas. Kalau balon udara sama apa sih bedanya? Kalau balon udara itu either itu dia pakai hidrogen atau helium, karena dia lebih ringan dibanding udara di sekitar atau atmosfer, dia akan ke atas. Nah, itu disebut up force tadi, ya. Dan dia tidak bisa bermanuver, maksudnya dia tidak bisa dikendalikan, dia hanya ngikutin arus angin.
Sedangkan kapal udara dia dirigible, dia bisa kendalikan, dan dia juga punya sistem pendorong. Dan ini biasanya tipenya ada yang pakai struktur, ada yang nggak pakai struktur. Ya. Kalau ini udah pasti rancangannya biasanya nggak pakai struktur karena kan dia balon. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Pak, kenapa airship ada yang menggunakan struktur, ada yang tidak, Pak? Oh, yang tadi. Oke. Yang polosan aja kayak balon udara itu disebutnya blimp. Sedangkan yang pakai itu kita nyebutnya rigid. Jadi lebih kaku. Ya, kelebihannya kenapa ada dua tipe itu? Kalau yang pakai structure tentu lebih rigid, lebih kuat. Tapi ya jadi lebih berat. Sedangkan kalau yang blimp itu dia nggak pakai struktur, dia memang lebih ringan, tapi nggak lebih kuat. Jawab ya? Oke. Tapi bagus ya pertanyaannya. Kemudian aerodin. Aerodin ini kata-katanya udah ke arah mana? Aerodinamika ya, aerodynamic ya. Makanya banyak pembahasan nanti kalian di teknik penerbangan itu ya pesawat udara yang berhubungan dengan aerodin ini. Ada yang fixed wing, pesawat terbang. In English itu airplane. Bedain ya, pesawat terbang itu airplane, pesawat udara itu aircraft. So airplane is the part of aircraft. Jangan dibalik. Jangan aircraft part of airplane. Nah, ya. Kemudian yang kedua rotary wings. Ya, kita nyebutnya helikopter. Nah, pesawat terbangnya airplane biasa kita nyebut fixed wing. Kenapa sih fixed wing? Karena sayap itu tetap. Yang bergerak pesawatnya, sayapnya yang tetap. Kalau helikopter kebalik, pesawatnya diam. Ya, sayapnya yang berputar. Nah, itu yang disebut rotor. Intinya harus ada yang berputar supaya menghasilkan reaksi udara yang disebut aerodinamika dan ada lift di sana. Makanya ini yang beneran flying ini ya. Aerostat itu bukan flying tapi floating. Nah, ini pengertian pesawat terbang dan helikopter berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Nah, kemudian bagian-bagian pesawat terbang. Nah, ini kita bahas airplane ya, yang umum ya atau tipikal. Ya, ini kebetulan saya bawa alat peraga 747 ya. Call sign-nya apa? The Queen of the Sky. Kalau The King of the Sky-nya apa? Airbus 380. Dua-duanya sudah tidak diproduksi lagi. Sedih ya. Kalau nggak ada raja, nggak ada ratu gimana? Mungkin princess ya. Atau ya kan monarki ya, mungkin jadi republik, presiden. Padahal kan ada Antonov ya. Antonov 225 meriah itu lebih gede lagi. Cuma bedanya itu twin jet, ini quad jet ya, 4 jet. Memang sekarang trennya itu engine itu 2 ya. Di sini fuselage itu badan pesawat, di mana ada flight crew, ada passengers, ada cargo, dan juga sebagai main structure atau member antara si wing dan juga empennage ekor. Nah, wing ini tempat penghasil utama gaya angkat. Kalau nggak ada wing, mungkin nggak akan bisa flying tadi ya, karena penghasil utama itu terbesar adalah sayap. Walaupun bentuk aerodinamis dari fuselage ini bisa menghasilkan lift, tapi nggak signifikan. Jadi di sini ada flight control surface, ya kita nyebutnya flight control surface. Untuk vertikalnya ada rudder. Platformnya disebut vertical tail plane (VTP) atau disebut vertical stabilizer. Yang ini platformnya disebut horizontal tail plane platformnya, atau secara kestabilan disebut horizontal stabilizer. Ada elevator, ada rudder. Rudder ini buat pesawat bisa yawing. Elevator bisa pitching. Nah, kalau wing dia bergeraknya tidak bersamaan. Kalau ini bersamaan, ke atas dua-duanya ya. Kalau ini yang kanan ke atas, yang kiri ke bawah. Sehingga dia akan menghasilkan tekanan ke sini, yang ini dari bawah dorongan ke atas. Jadi menjadi rolling. Rolling ke kanan, rolling ke kiri ya. Jadi ada rolling, yawing, pitching. Udah berapa gerakan itu? 3. Pesawat itu ada 6 derajat kebebasan. 3 laginya adalah yang translasional ya, yang lurus maju mundur, kiri kanan, atas bawah. Udah 3 tambah yang 3 awal tadi, jadi 6. 6 degree of freedom. Itulah kenapa nanti kalian akan belajar di mekanika terbang, prestasi terbang, ya harus memahami tentang persamaan gerak ya. Karena pesawat tuh ya dia bisa
Misalnya lagi terbang gini aja, nah itu persamaan geraknya. Jadi sekian berapa detik aja persamaan matematikanya udah banyak persamaan gerak matematisnya. Ini karena pengenalan, nggak apa-apa, biar nggak kaget ya, biar nggak kaget. Nanti di mekanika terbang kalian akan belajar itu. Ini saya taruh lagi aja ya. Terus ini yang ketiga, ada pesawat apa? Ada yang bisa nebak? Siapa? Siapa ini Pak? Boeing 777 Pak. Boeing 777. Betul ya. Nah ini ada tahu pesawat apa? Pesawatnya Pak. Ya. Pesawat Gulfstream. Gulfstream ya. Gulfstream berapa? G550. 550. Wah luar biasa ya. Ini untuk bisnis jet ya. Nah kemudian, nah ini yang konvensional ya. Ada pertama canard. Jadi canard itu memang fungsi utamanya untuk menstabilkan pitching karena tadi gerak pitch up pitch down dan juga menunda stall di wing utama ya. Kemudian ini pesawatnya Rutan Long Easy ya. Jadi Rutan itu adalah ilmuwan ya, engineer juga dari Amerika. Namanya Burt Rutan teman-teman. Memang suka membuat pesawat-pesawat yang sedikit nyentrik ya, tan konvensional. Kemudian ini ada asymmetry wing. Ya, ini asymmetry wing kadang juga disebut oblique wing ya. Jadi dia kayak asimetris. Ini namanya NASA ED-1. Kemudian ada forward swept. Jadi pesawatnya sayapnya agak ke depan, condongnya ke depan. Nah ini memang fungsinya untuk bermanuver lebih lincah. Tapi kalau dia tidak bermanuver, dragnya tinggi. Nah ini ada tahu? Fuselage-nya ada dua ya, twin fuselage. Nah ini hanya untuk membawa pesawat antariksa atau spacecraft ya. Yang konvensional lagi ini wingnya tandem. Kemudian ini yang terakhir adalah flying wing. Ya ini pesawat B2 Spirit pasti udah pernah lihat ya. Kenapa disebut flying wing? Sekarang kalau lihat dari samping memang kayak wing terbang. Nah ini pesawat konvensional. Ya untuk sekedar diketahui boleh, tapi pelajari dulu yang konvensional ya, baru yang unkonvensional. Oh ya betul. Oh pertanyaannya kenapa bisa menunda stall? Ya. Ini bagus ya pertanyaannya ya. Jadi kenapa bisa menunda stall? Karena dia seakan-akan yang dikorbankan dibandingkan wing utama. Kalau misalnya pesawat itu mencapai angle of attack agak tinggi ya. Mungkin beberapa ada yang tahu kalau pesawat terbang pitch up-nya terlalu maksimum dia akan stall. Nah, sebelum sayap utama itu mengalami stall karena angle of attack yang terlalu tinggi, karena itu memang diinstal angle of incidence-nya secara fix ya. Itu memang dibuat agak lebih positif angle of incidence-nya dibanding yang wing utama. Jadi wing utama gini, kanatnya agak gini ya. Jadi ketika terbang, kanatnya lebih duluan stall dibanding wing utama. Selain Rutan Long Easy ini ada juga pesawat dari Swedia, pesawat militer Saab Gripen. Baik ya, bagus sekali tadi pertanyaannya ya. Menjawab ya. Nanti akan pembahasannya di pelajaran aerodinamika lanjut sama perancangan pesawat. Kita di pertemuan lanjutannya membahas tentang sejarah singkat penerbangan dunia. Kita akan bahas dari Wright Brother ke belakangnya ya. Nah ini akan menarik ya. Saya sampaikan semoga materi kali ini dapat menjadi manfaat untuk kalian, terutama di keilmuan bidang kedirgantaraan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton laporan dan akhir doa. Perkuliahan terlaksanakan, laporan selesai. Bubarkan akhir doa. Siap, bubarkan. Mengakhiri perkuliahan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat gerak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.